Shalom. Shalom. Jadi pada hari ini saya Aktivis Mentronosa akan sharing singkat di kitab Matius 6 ayat 25 sampai 34. Saya bacakan ya. Mau baca sama-sama? Mau baca gantian? Oke, boleh. Matius 6 ayat 25 sampai 34. 25 ya? Iya. Sampai 34. Banyak sekali ya, jadi tidak apa-apa. Ayo, ganti-gantian ya. Aku kayak Lisa dan baru kajian. Oke, ini tentang hal kekhawatiran. 25 di kitab firman Tuhan. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak mengangkut dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pekerjaan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika demikian Allah menggandeng rumput di ladang, yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi menggandeng kamu, hai orang yang kamu percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Katakan amin. Amin. Oke, mari kita ulang ke dalam ayat 25 mengatakan seperti ini. Karena itu aku itu Tuhan Yesus ya. Jadi aku berkata kepada kita semua bahwa janganlah khawatir akan hidupmu. Janganlah khawatir ini juga bukan suatu perkataan yang bisa dibilang enteng, tapi perkataan yang benar-benar sebuah perintah yang dimana kita umat manusia, umat yang percaya sama Tuhan, itu tidak boleh khawatir akan hidup kita semua. Nah, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Jadi teman-teman, kita juga bisa lihat ya dari banyaknya tokoh seperti Daniel, seperti Musa, seperti Daud, dan tokoh-tokoh lainnya yang dimana mereka pasti mengalami suatu kekhawatiran. Tapi karena Tuhan yang ada di samping mereka, yang selalu berkata kepada mereka untuk maju dan mengikuti segala perintah-perintahku, sehingga mereka percaya dan tidak takut karena ada Tuhan yang selalu ada buat mereka, sehingga mereka bisa melakukannya. Seperti Musa yang dimana Nabi Musa ini, teman-teman tahu kan kalau dia telah mengeluarkan bangsa Israel, banyak pula tugas-tugas serta perintah-perintah yang Tuhan berikan kepada Musa untuk mengeluarkan bangsa Israel. Seperti contohnya tulah dari pertama sampai kematian anak sulung. Terus contohnya juga di mana kuasa Tuhan terjadi ketika Musa membelah laut. Nah, itu kuasa Tuhan terjadi. Sehingga di situ kejadian yang sangat luar biasa yang bisa kita lihat. Lalu kita juga bisa lihat di tokoh Daniel yang dimana dia sangat dibenci oleh pejabat-pejabat karena dia lebih disayang oleh Raja Darius, sehingga pejabat-pejabat ini memiliki rencana atau ingin mempunyai rencana untuk menjatuhkan Daniel. Nah, rencananya adalah di mana pejabat-pejabat ini membujuk raja supaya mengeluarkan undang-undang untuk siapa saja yang menyembah dewa atau manusia lain selain raja selama 30 hari, mereka harus dihukum dan dimasukkan ke dalam gua singa. Lalu ketika pejabat ini melihat bahwa Daniel menyembah Allah lain yang mereka tidak ketahui, sehingga Daniel dimasukkan ke dalam gua singa. Tapi yang terjadi apa teman-teman? Dia nggak takut, dia nggak khawatir, dan dia tetap fokus dan pandang Tuhan dan berdoa di dalam gua singa itu. Dan apa yang dilakukan Tuhan? Tuhan membuat singa
di mana mulut serta mata singa ditutup sehingga Daniel ini selamat. Lalu kita juga melihat tokoh Daud, Daud yang dimana dia diberikan roh gitu ya, roh buat melawan Goliat sehingga Daud bisa melawan Goliat dan mengalahkan Goliat. Nah, jadi gitu teman-teman. Jadi kita sebagai umatnya Tuhan Yesus, umat kepercayaan Tuhan Yesus, jangan pernah khawatir apapun yang kita alamin. Misalkan gimana nih nanti ke depannya, masa depan gue gimana ya, aduh gue khawatir banget, gue gak bisa apa-apa, terus gimana nanti orang tua gue bisa gak ya bahagian orang tua gue. Sebenarnya Tuhan udah sediain dan Tuhan sudah rencanain di masa depan yang akan datang, yang akan datang. Jadi kita yang sebagai umat hanya mengikuti perintah aja, hanya mendengarkan perintah yang Tuhan berikan kepada kita. Janganlah khawatir akan hidupmu. Dan di ayat 31 itu juga berkata, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan, apa yang akan kami minum, apa yang akan kami pakai. Di luar sana orang-orang seperti kita pasti banyak yang khawatir teman-teman. Tapi karena kita punya Tuhan, jadi kita juga banyak belajar dari firman Tuhan bahwa kita tidak boleh mudah khawatir. Dan judul pada hari ini yang saya akan sharingkan adalah jangan khawatir, ada Bapa. Amin. Jadi aku punya suatu alat peraga yang dimana di sini ada air putih dan di sini ada gula. Oke, jadi ini ceritanya induk air ini kita dan gula ini masalah yang kita pikirkan, kayak pergumulan yang kita pikirkan. Menurut teman-teman tahu kan teh manis itu gimana? Nah, kalau kita taruh gula ini ke air, kita perlu aduk atau nggak usah sehingga dia bisa manis. Perlu aduk dulu kan? Kita coba ya. Ini kan gini, set, kan dia diam. Kalau manis kan harus diaduk dulu kan teman-teman ya. Nah, jadi kita harus aduk. Nah, itulah analoginya teman-teman. Dimana kita pasti diguncang oleh masalah-masalah setiap pergumulan kita, sehingga ketika kita sudah mencapai titik yang Tuhan sudah rencanakan, sehingga air ini manis. Yang manisnya itu yang dimana rencana Tuhan, pengharapan Tuhan yang luar biasa yang sudah terjadi dalam hidup kita. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Oke, jadi teman-teman, kita belajar dari hal tokoh-tokoh tadi yang saya jelaskan, Musa, Daud, Daniel, serta tokoh-tokoh lainnya. Sebenarnya ada banyak tokoh-tokoh yang ada di Alkitab, tapi saya tidak bisa ceritakan karena memang banyak. Nah, kita masuk ke dalam 2 Timotius. Ya, 2 Timotius 1 ayat 7. Kak Elisa boleh bacakan buat kita? 2 Timotius 1 ayat 7. 2 Timotius 1 ayat 7. Menjadi firman Tuhan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Amin. Jadi yang kita telah dapatkan di Matius sampai ke 2 Timotius ini, di mana emang benar-benar bahwa Bapak itu memerintahkan kita sebagai umat kepercayaannya untuk tidak boleh khawatir dan takut. Sebab dia benar-benar ada gitu teman-teman. Jadi ya untuk kata-kata terakhir saya, jangan takut dan jangan khawatir, sebab ada Bapa yang selalu menuntun dan mengasihi kita selalu. Amin. Amin. Oke, kita akan diskusi. Ada yang mau bertanya? Enggak ada serius. Udah pas ya, betul. Oke, ada yang mau bertanya ya, Kak? Oke, kita akan bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, pada hari ini kami anak-anak-Mu belajar hal di mana kami tidak boleh khawatir dan tidak boleh takut Tuhan, sebab ada Engkau yang selalu menuntun kami, yang selalu mengasihi kami, serta yang selalu memimpin kami dari kehidupan sehari-hari kami Tuhan, sehingga kami tidak khawatir dan selalu bersama-sama dengan Engkau selalu Tuhan. Dan pada hari ini kami telah selesai mendengarkan sharing yang sangat memberkati dalam kehidupan kami, dan kami akan selesaikan pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya.